Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal dinamika rotasi. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe and aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya nomor 1. Sebuah silinder pejal diputar di tempat dengan kecepatan sudut omega. Bila silinder menggelinding pada lantai dasar dengan kecepatan sudut omega, nah jadi visualisasinya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ini ketika saat diputar dan ini ketika saat menggelinding ya. Nah, ketika dia berputar berarti dia mempunyai gerak rotasi saja ya di sini. Nah, tetapi ketika dia bergerak menggelinding berarti benda ini mempunyai gerak rotasi ya. Di sini ada omega dan juga dia bergeraknya lurus kan. Nah, berarti dia juga bergerak secara bergerak translasi ya atau linier biasanya kan. Nah, ingat kalau dia bergerak rotasi maka dia mempunyai energi kinetik rotasi ya kan. Tapi ketika bendanya menggelinding maka dia karena dia mengalami dua gerak ya, gerak rotasi dan translasi, maka energi kinetiknya pun mempunyai dua ya. Energi kinetik rotasi dan juga energi kinetik translasi. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik saat menggelinding dengan saat berputar. Nah, berarti di sini kita bisa buat persamaan aja ya di sini. Nah, jadi EKR ya. Sama dengan EK rotasi dan juga EK translasi. Nah, ingat energi kinetik itu adalah rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, tapi di sini karena kan bendanya bergerak secara rotasi, nah kita analogikan ya. Jadi massa itu kita analogikan dengan I atau inersia. Nah, jadi ini analoginya ya. Jadi analogi antara gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus itu kita pakai M, sedangkan untuk geraknya yang rotasi itu kita menggunakan I ya atau inersia. Nah, karena ini silinder pejal itu nilai I-nya adalah setengah mr kuadrat. Nah, jadi ini untuk silinder pejal ya. Kemudian V itu kan kecepatan ya. Nah, kita analogikan untuk benda yang bergerak rotasi itu kita analogikan sebagai omega. Nah, V itu kan adalah omega dikali R. Nah, kalau kita mau mencari omega berarti omega sama dengan V per R. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah punya di sini. Sekarang tinggal kita masukkan aja ke persamaan yang ini. Energi kinetik itu ingat setengah M-nya kita ganti jadi I ya. Karena dia rotasi kan. Terus V-nya kita ganti jadi omega kuadrat sama dengan setengah I omega kuadrat plus setengah mv kuadrat ya, karena di ini adalah kinetik translasi ya. Kemudian kita masukkan ya I-nya di sini untuk yang silinder pejal, berarti kan setengah mr kuadrat. Kemudian omega kuadratnya kita ganti jadi V per R, berarti kan V kuadrat per R kuadrat. Kemudian setengah ya, I-nya kita ganti jadi setengah mr kuadrat. Nah, omega kuadratnya kita ganti jadi V kuadrat per R kuadrat. Kemudian setengah M V kuadrat. Ini kita bisa coret kan ya. Ini kita coret, nanti kita sikat. Nah, sekarang ini 1/4 ya. MV kuadrat sama dengan 1/4 MV kuadrat plus setengah MV kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan berarti 1/4 MV kuadrat ya. Ini tetap berarti kan ini 1/4 ditambah setengah ya. Setengahnya kita jadikan 2/4. Berarti kan 1/4 tambah 2/4 adalah 3/4. Berarti 3/4 MV kuadrat ya. Ingat ini untuk energi kinetik saat berotasi saja ya. Nah, untuk ini adalah energi kinetik ketika bendanya menggelinding. Oke. Nah, kita umpamakan aja ini EK1 dan ini EK2 ya. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan ya. Karena yang diminta adalah energi kinetik saat menggelinding dengan saat berputar, berarti EK2 per EK1. EK2-nya berapa? EK2-nya kan 3/4 MV kuadrat, sedangkan EK1-nya adalah 1/4 MV kuadrat. Nah, ini kan habis ya 4-nya ya, berarti ini kita coret, ini kita sikat. Nah, MV kuadratnya juga sama, bisa kita coret, ini kita sikat, berarti hasilnya adalah EK2 per EK1 sama dengan 3/1 atau
3 ya. Di sini jawabannya yang E. Nah, itu dia ya, gampang banget ya, easy banget. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman-teman kalian bisa jago fisik. Oke, sampai jumpa.